Selamat datang para manusia dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Train to Busan yang diperankan oleh Gong Yoo, Jung Yoo Mi, dan jagoan kita bersama yaitu Ma Dong Suk. Film ini tentang wabah zombie yang menular jika kita terkena gigitan. Tanpa berlama-lama langsung saja ini dia. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil pickup memasuki zona karantina yang kemudian disemprot dengan desinfektan oleh petugas. Ternyata ada kebocoran di daerah biotek di situ. Lalu Pak sopir lanjut jalan, namun tiba-tiba HP-nya berbunyi sehingga menyebabkan tidak fokus dan menabrak rusa yang sedang melintas. Namun anehnya, rusa yang tertabrak itu ternyata tidak mati, tapi malah hidup kembali dengan mata yang aneh. Kemudian scene berpindah kepada Sok-woo yang menjadi seorang manajer keuangan yang sedang sibuk menerima telepon dari kliennya di sela-sela jam makan siang. Saat sedang membaca berita digital, tampak ikan-ikan banyak yang mati secara misterius. Saat di parkiran, Sok-woo nampak berdebat dengan istrinya. Istrinya memintanya untuk mengantar anak mereka ke Busan esok hari supaya mereka bisa bertemu karena besok adalah hari ulang tahun si anak. Lalu Sok-woo langsung menuju ke kamar anaknya yang bernama Su-an dan memberikan kado kepadanya. Ternyata kado itu isinya adalah PS dan ternyata Su-an sudah punya di kamarnya. Terlihat Sok-woo ini bukan ayah yang baik karena tidak punya cukup waktu untuk anaknya. Su-an ingin pergi ke Busan untuk menemui ibunya. Namun karena Sok-woo sangat sibuk, Su-an yang terlihat sangat pengertian pun ingin pergi ke Busan sendirian saja. Namun karena si ayah tidak tega, akhirnya dia mereschedule semua acaranya untuk mengantar Su-an ke Busan. Ibu Sok-woo menasihati supaya dia bisa berbaikan dengan istrinya begitu sampai di Busan. Pernikahan tak boleh ditinggalkan begitu saja, kata si ibu. Ternyata Sok-woo tadi pagi tidak bisa hadir di pertunjukan sekolah Su-an, yang hal tersebut membuat Su-an kecewa. Namun untung si ibu merekamnya, sehingga Sok-woo bisa melihat ulang penampilan anaknya. Keesokan harinya, di pagi-pagi buta, mereka berangkat menuju stasiun untuk pergi ke Busan. Sok-woo menasihati Su-an bahwa ketika kita telah memulai sesuatu, apapun yang terjadi harus diselesaikan. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan oleh beberapa mobil pemadam kebakaran melintas di depan mereka. 수아라 저기 무슨 일 났나 봐. Sampailah mereka di stasiun. Terlihat di salah satu gerbong sudah dipenuhi dengan para pemain baseball yang sepertinya akan bertanding di Busan. Saat mereka akan berangkat, tiba-tiba ada wanita aneh menyelinap masuk ke dalam kereta tanpa sepengetahuan si petugas. Dan ketika kereta sudah mulai berangkat, Su-an melihat petugas seperti disergap oleh orang tak dikenal. Ternyata wanita penyelundup tadi bersembunyi di dalam toilet kereta. Biar lebih mudah, kita sebut saja dia Siti. Nampak dia seperti kesakitan karena ada luka aneh di kakinya. Kemudian petugas mendapat laporan dari penumpang lain bahwa di salah satu kamar mandi ada orang yang aneh yang dari tadi tidak keluar-keluar. Dan setelah diperiksa, ternyata di dalam ada pria tua yang seperti kurang waras. Untuk mempermudah, kita sebut saja dia Paijo. Kemudian Su-an mencari toilet lain dan dia bertemu dengan jagoan kita bersama yaitu Om Ma Dong Suk. Dia menyuruh Su-an untuk pergi mencari toilet yang lain karena di dalam masih ada istrinya yang sedang buang air kecil. Sok-woo tiba-tiba terbangun dan mendapati Su-an tidak ada di kursi karena khawatir dia segera mencari Su-an. Kemudian si mbak petugas menemukan si Siti yang kejang-kejang di salah satu gerbong dan dia langsung meminta bantuan kepada temannya. Dan saat mbak petugas sedang panik meminta bantuan, tiba-tiba ya, si Siti menggigit si mbak petugas sampai pingsan. Lalu si Siti yang membrutal langsung menyerang salah satu orang di gerbong itu. Lalu Jin Hye melihat langsung dengan mata kepalanya bahwa si mbak petugas juga berubah menjadi zombie. Lalu kebrutalan terjadi di gerbong itu, di mana orang-orang yang sudah digigit langsung berubah menjadi zombie. Para petugas lain juga ikut panik melihat serangan zombie tersebut dan mereka berbondong-bondong berpindah ke gerbong lain yang aman. Dan Sok-woo yang juga panik langsung pergi membawa Su-an yang baru selesai dari kamar mandi.
Akhirnya tibalah mereka di gerbong yang aman. Semua orang panik dan masih tidak tahu apa yang terjadi. Lalu Seokwoo mendapat telepon dari ibunya yang dari suaranya Seokwoo tahu bahwa ibunya juga terinfeksi virus zombie ini. Mendapati kenyataan itu, Seokwoo tidak bisa berkata apa-apa. Tibalah kereta mereka di stasiun dan terlihat sangat kacau di sana. Semua media juga menayangkan tentang pandemi ini dan ternyata kekacauan ini sudah menjangkau hampir di seluruh kota. Lalu ada informasi bahwa kereta akan berhenti di stasiun Daejeon. Di sana akan ada tim militer yang akan mengamankan area stasiun. Seokwoo terlihat menelpon rekannya yang ada di militer yang bernama Letnan Min. Dia ingin memastikan bahwa di stasiun itu benar-benar aman. Namun kelihatannya tidak seperti itu dan oleh sebab itu Seokwoo menyuap Letnan Min supaya mau menolongnya beserta anaknya. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya punya uang dan orang dalam. Tibalah kereta di stasiun Daejeon dan terlihat sangat sepi di sana. Orang-orang yang masih selamat akan pergi ke pintu utama, namun Seokwoo dan Suan memilih jalan lain yang diperintahkan Letnan Min. Namun ternyata tim militer di sana sudah terinfeksi oleh virus zombie semuanya dan tidak ada yang selamat. Dan semua orang berhamburan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Untungnya, Seokwoo berhasil selamat berkat si Paijo. Semua orang berlari menuju kereta, dan yang paling bikin kesal, ada bapak-bapak yang bernama Yongsuk yang dari tadi hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia memaksa petugas supaya cepat berangkat tanpa menunggu yang lain, padahal masih banyak yang masih belum naik ke kereta. Adanya zombie dari atas membuat suasana semakin tegang, dikarenakan demi menolong dua sahabat nenek-nenek, membuat mereka terpencar namun untungnya masih selamat. Dan ketika kereta sudah berangkat menuju Busan, untung saja Seokwoo dan Dongsuk berhasil naik meskipun dengan susah payah dan harus melewati para zombie. Yumi yang pemberani mencoba masuk ke kamar mandi supaya lebih aman. Namun mereka ketahuan oleh salah satu zombie dan mengakibatkan zombie-zombie yang lain ikut memburu mereka. Kemudian Ma Dongsuk menelpon istrinya, namun yang mengangkat adalah Suan. Mereka menyuruh si Dongsuk untuk segera ke toilet gerbong nomor 13. Yongguk juga mendapat informasi bahwa kelompok Jinhae berada di gerbong 15. Dan karena mereka sendiri berada di gerbong nomor 9, mereka bersiap-siap untuk melewati para zombie demi menjemput orang-orang tercinta mereka. Layaknya superhero, mereka dengan gagah berani akan menantang para zombie. Setelah menghabisi zombie di gerbong pertama, mereka lanjut ke gerbong selanjutnya. Namun tak disangka, di gerbong itu penuh dengan teman-temannya Yongguk, sehingga Yongguk tidak tega menghadapi mereka dan hanya bisa terdiam. Tiba-tiba kereta melewati terowongan, dan dari situ mereka tahu bahwa si zombie menjadi linglung ketika tidak ada cahaya dan hanya tertarik pada suara. Hal tersebut menjadi kesempatan untuk mereka bisa kabur. Di gerbong selanjutnya, mereka menggunakan cara yang sama ketika melewati terowongan. Para zombie dipancing dengan suara dari HP Dongsuk. Akhirnya mereka sampai di gerbong nomor 13 dan sangat terharunya Seokwoo melihat anak tercintanya selamat. Kemudian mereka membuat strategi untuk bisa menyusul ke gerbong 15. Setelah itu Yongguk memberi pesan kepada Jinhae bahwa mereka akan segera ke sana. Namun lagi-lagi si Yongsuk memprovokasi orang-orang di sana. Yongsuk berkata bahwa mereka pasti akan terinfeksi dan akan membahayakan orang-orang di gerbong mereka. Gimana guys? Kalian di pihak Yongguk atau Jinhae? Kembali ke Dongsuk dan kawan-kawan, mereka menyeberang lewat tempat penyimpanan tas untuk melewati para zombie. Saat semuanya sudah berhasil turun, si Paijo malah kepleset dan membuat suara yang memancing para zombie. Namun untung saja tidak ketahuan. Lalu Seokwoo mencoba menolong si Paijo, tapi ternyata kereta sudah melewati terowongan, sehingga para zombie bisa melihat lagi dengan jelas. Dan saat mereka berdua akan menyusul yang lain, lagi-lagi si Paijo ini menginjak kaleng minuman, sehingga menyebabkan mereka dikejar para zombie. Ketika mereka sudah ada di depan pintu gerbong 15, ternyata orang-orang di sana sudah terpengaruh oleh si biadab Yongsuk, sehingga mereka mengunci pintu dengan cara ditaleni dengan kain dan tidak mengizinkan kelompok Dongsuk masuk. Tapi saat Om Dongsuk menahan pintu dari Mas Mbak Zombie, tidak sengaja tangannya tergigit. Waduh, jagoan kita tergigit guys. Di sisi lain, Yongguk berhasil memecahkan kaca pintu yang ditaleni tadi. Dan di detik-detik terakhir Dongsuk sadar, dia mengorbankan dirinya supaya bisa menahan para zombie sehingga istri dan yang lainnya bisa selamat.
Dan akhirnya mereka bisa menerobos masuk ke gerbong 15. Namun sahabat si nenek tidak berhasil masuk dan menjadi santapan para zombie. Lagi-lagi dengan sifat liciknya si Yongguk, dia berhasil mempengaruhi orang-orang bahwa Sokwu dan yang lainnya terinfeksi, sehingga mereka disuruh untuk pindah ke ruangan depan. Dan mereka menaleni pintunya supaya tidak bisa dibuka. Dan tak disangka, si nenek yang masih belum bisa menerima bahwa sahabatnya sudah mati, nekat membuka pintu dan membuat zombie masuk dan menyantap mereka semua. Kemudian Sokwu menerima telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa Busan berhasil bertahan dari kekacauan ini. Dan yang paling mengejutkannya, semua ini berasal dari perusahaan biotek yang dijalankan oleh Sokwu dan timnya. Hal tersebut membuat Sokwu sangat terpukul dan menyesal. Lalu ada pengumuman bahwa jalur kereta tertutup oleh lokomotif lain, sehingga menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Busan dan harus turun di sana, dan si masinis akan mencari kereta yang lain. Ternyata si Yongsuk dan mas petugas masih selamat karena berhasil bersembunyi di dalam toilet. Dan tak disangka, sebegitu biadabnya Yongsuk, dia mendorong mas petugas ke zombie supaya dia sendiri bisa kabur. Astaga, tobat pak, sudah tuwir. Saat mengeluarkan kereta dari garasi, Pak Masinis melihat ada kereta dengan kecepatan tinggi dan terbakar sedang menuju ke arahnya. Lalu tiba-tiba untungnya, Jinhe dan pacarnya berhasil selamat dan mencoba mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba muncul lagi si biadab Yongsuk yang langsung mendorong Jinhe ke zombie yang mengejarnya, yang mengakibatkan Jinhe tergigit di pahanya. Namun karena sudah cinta mati, Yongguk menemaninya dan rela digigit oleh pacarnya itu. Definisi cinta sampai mati ya guys ya. Kembali ke Pak Masinis, terlihat dia sudah siap dengan keretanya dan akan menuju ke Busan. Dia melihat si Yongsuk berlari ke arahnya. Namun karena Yongsuk tersandung, Pak Masinis berniat menolongnya. Tapi karena bener-bener ini orang gak tahu terima kasih, dia malah meninggalkan Pak Masinis yang tertangkap zombie tanpa melakukan apapun. Di sisi lain, Sokwu yang baru bangun dari pingsannya mencoba mencari jalan keluar dari tumpukan lokomotif yang hampir menimpa mereka. Dan tak disangka, si Paijo mengorbankan dirinya supaya Suan dan Yumi bisa kabur dari sana. Kemudian Sokwu, Suan, dan Yumi segera berlari supaya bisa naik ke kereta itu. Tapi para zombie berhasil meraih kereta itu dan hal tersebut membuat keretanya melambat. Untung saja Sokwu berhasil memutus rantai utama zombie tersebut dan mereka segera menuju ke ruang kontrol. Tapi ternyata di sana sudah ada Yongsuk yang sudah menjadi setengah zombie. Dan ketika sudah menjadi 100% zombie, dia langsung menyerang Sokwu secara brutal. Tapi untungnya Sokwu berhasil menjatuhkan Yongsuk. Tapi sayangnya tangan Sokwu tergigit dan tak lama lagi dia akan berubah menjadi zombie juga. Namun sebelum itu, Sokwu memberi tutorial kepada Yumi supaya mereka bisa berhenti dengan selamat ketika sampai di Busan. Dan tak lupa, dia juga berpamitan kepada Suan. Lalu dia keluar dan berniat menjatuhkan diri dari kereta. Tibalah mereka berdua di Busan, terlihat sangat kacau di sana. Lalu mereka menuju terowongan untuk mencari jalan keluar. Terlihat pasukan militer sudah berjaga di sana. Si tentara tidak tahu bahwa subjek yang mereka lihat adalah manusia, dan perintah atasan mengatakan untuk membunuh mereka berdua. Namun ketika pelatu akan ditarik, mereka mendengar Suan bernyanyi dan semua pasukan berlari untuk menyelamatkan Suan dan Yumi. Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan egois, bantulah sesama, kelak kamu juga akan dibantu oleh orang lain. Saya Sutradara mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.